IHA TV Binbas 8, inspiratif, edukatif, dan islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah amalan yang mana amalan tersebut ringan diucapkan, namun dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan dia bisa mengubah kehidupan kita. Bahkan bukan hanya sekedar pribadi kita, namun juga mengubah kehidupan masyarakat. Apakah amalan tersebut? Amalan tersebut dinamakan dengan istighfar. Istighfar, mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar merupakan amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung yang ada di dalam agama kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau, walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah jaga beliau, Allah Subhanahu wa taala lindungi beliau dari perbuatan-perbuatan dosa, maka beliau tidak luput dari istighfar. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah fil yaumi, dalam satu hari, aktsara min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain 100 kali. Beliau mengatakan, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Dan ini sebenarnya bukan menunjukkan pembatasan, bukan menunjukkan bahwasanya beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala hanya 70 atau 100 kali. Namun ini menunjukkan sesuatu yang banyak. Maka kita lihat dalam hadis yang lain. Hadis dari Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Beliau terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan aktsara an yaqula astaghfirullah wa atubu ilaih min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang yang mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih lebih banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa beliau melakukan demikian? Yang pertama, karena beliau ingin memberikan teladan kepada umatnya, ingin memberikan contoh kepada umatnya bahwasanya beliau adalah orang yang istighfar, orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memang beliau adalah orang yang sangat paham tentang makna dan juga keutamaan daripada istighfar itu sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Banyak di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku adalah Zat yang Maha mengampun dan juga Maha penyayang. Dalam Quran surat Fussilat ayat 6, Allah mengatakan, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Dan beristiqomahlah kalian, tetaplah kalian beribadah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan beristighfarlah kalian. Dalam surat Nuh ayat 10 Allah katakan, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Istighfar memiliki keutamaan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Nuh dari ayat 10 sampai ayat 12 yang menunjukkan tentang bagaimana kemuliaan istighfar. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Maka aku berkata, yaitu Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum." Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaan istighfar, "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Dia memperbanyak harta dan juga anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengadakan kebun-kebun dan juga sungai-sungai untukmu. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil ada beberapa poin daripada keutamaan istighfar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia berupa hujan dari langit. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia berupa keturunan, memiliki banyak anak. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rezekinya kepada kita. Kemudian terdapat dalam sebuah athar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yang menunjukkan tentang keutamaan istighfar. Anna rajulan syaka ilaihi, sesungguhnya ada seorang yang pernah mengadukan kepada Al-Hasan Al-Basri. Apa yang diadukan? Al-jadbar, tentang kondisi kemarau, kondisi paceklik. Faqala, maka Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syaka ilaihi akhar al-faqr, maka juga mengadu orang lain kepada beliau, yaitu orang fakir, mengadu tentang kefakirannya. Faqala, maka Hasan Al-Basri mengatakan apa? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syaka ilaihi akhara jafafa bustanihi, ada juga orang yang lain mengeluh, mengadu tentang kebunnya kering, lahannya kering. Faqala, maka Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syaka ilaihi akhara adam al-walad, kemudian juga ada orang lain yang mengadu kepada beliau tentang dia belum memiliki keturunan. Faqala, maka Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Summa tala alaihim hadhil ayat. Kemudian beliau membacakan surat Nuh ayat 10 sampai 12 ini. Masyarul muslimin wal muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga ada juga perkataan Hasan al-Basri, beliau mengatakan aktsiru minal istighfari fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum aina ma kuntum fa innakum ma tadruna mata tunzilul maghfirah. Perbanyaklah kalian istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan, di jalan, di pasar, dan di majelis-majelis kalian dimanapun kalian berada, karena kalian tidak tahu kapan turunnya pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin wal muslim rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah kisah tentang bagaimana dahsyatnya istighfar, yaitu kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dengan tukang roti. Suatu hari Imam Ahmad melakukan safar. Kemudian beliau singgah di suatu masjid dan beliau ingin menginap di masjid tersebut, ingin beristirahat. Namun penjaga masjid tersebut tidak mengizinkannya. Kemudian alhamdulillah datang seorang tukang roti yang menghampiri Imam Ahmad dan menawarkan kepada beliau untuk menginap di tempatnya. Dan tukang roti tersebut, beliau tidak mengenal bahwasanya yang safar ini adalah Imam Ahmad. Dan akhirnya Imam Ahmad mau, dan pergilah mereka ke rumah tukang roti tersebut. Kemudian malam hari tukang roti tersebut belum tidur. Ternyata dia belum tidur walaupun sudah larut malam. Kemudian Imam Ahmad mendengar apa yang diucapkan oleh tukang roti tersebut. Apa katanya? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia senantiasa mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka Imam Ahmad pun berkata kepadanya, sejak kapan engkau melakukan ini? Melakukan ini maksudnya adalah ketika mengadaan roti mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, sejak kapan? Maka tukang roti tersebut menjawab, sudah lama sekali. Maka Imam Ahmad bertanya lagi kepadanya, lalu apa yang kau dapatkan dari yang kau lakukan ini? Maka tukang roti tersebut menjawab, doaku senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali satu, yaitu aku pernah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad, tapi sampai saat ini belum juga dikabulkan oleh Allah, kata tukang roti tersebut. Dan kita katakan bahwasanya tukang roti tersebut dia belum tahu bahwasanya tamu tersebut adalah Imam Ahmad. Dia tidak tahu. Maka apa kata Imam Ahmad ketika mendengar penjelasan daripada tukang roti tersebut? Demi Allah, katanya, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Aku didatangkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Maka ya tentunya tukang roti tersebut sangat gembira, sangat kaget, sangat kagum sekali. Ternyata yang dia selama ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah pertemukan dia dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar, ternyata Imam Ahmad bin Hanbal ada di depan beliau. Ternyata beliau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebabkan karena istighfar yang senantiasa dia lakukan. Di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya istighfar, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa menyebabkan
dikabulkannya doa-doa kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahmakumullah, hendaknya kita senantiasa mengisi hari-hari kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi kita semuanya. Kita adalah makhluk Allah yang banyak dosanya. Tentunya kita lebih banyak lagi untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala jaga beliau, Allah Subhanahu wa taala lindungi beliau, Allah ampuni dosa beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali sampai 100 kali, sampai tak terhitung senantiasa beliau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita adalah orang yang senantiasa banyak dosa, senantiasa melakukan dosa, berlumuran dosa. Maka tentunya kita senantiasa lagi untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memudahkan semua urusan kita. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa beristighfar kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IHA TV Binbas 8, inspiratif, edukatif, dan islami.